Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Jadi kami dari kelompok 3 akan merancang sebuah sistem informasi pembayaran UKT. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa permasalahan sistem yang sedang berjalan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin saat ini adalah masih dilakukan secara manual, sehingga dalam penyajian informasinya seringkali tidak efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan sistem informasi pembayaran UKT ini, kita berharap bahwa program ini dapat mengurangi adanya duplikasi dan redundansi data, sehingga penyimpanan datanya bisa menjadi lebih aman. Jadi, adapun fitur-fitur dari aplikasi yang akan kami buat, yaitu yang pertama itu ada menu login. Jadi, tampilan menu login ini digunakan untuk masuk ke aplikasi dengan mengisi username dan juga password. Kemudian yang kedua itu ada halaman utama. Nah, di halaman utama ini merupakan halaman yang akan memudahkan pemakai dalam menjalankan aplikasi ini dan memilih menu yang diinginkan. Nah, adapun menu-menu yang akan ditampilkan, yang pertama itu adalah data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini nanti akan meliputi nama dari mahasiswa itu, NIM, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya ada data transaksi. Nah, di data transaksi ini nanti kita akan mengisi seperti nomor pembayaran, tanggal bayar, nama kita, dan total dari jumlah pembayarannya. Nah, di laporan ini kita akan mencetak hasil dari laporan mencetak hasil laporan dari pembayaran yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ishak Ramadan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan tentang format sistem informasi pembayaran UKT. Yang pertama itu di sini kita melihat terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada admin, ada bagian mahasiswa, dan ada bagian untuk bendahara. Pertama itu mulai, di sini di admin ada data prodi dan juga ada data mahasiswa. Terus mahasiswa sini bayar UKT dan dilihat apakah mahasiswa tersebut sudah membayar UKT. Jika iya, maka akan dicatat di kwitansi pembayaran UKT lunas. Jika sudah, terus jika belum, juga tercatat di record data pembayaran. Tapi sini ada lunas atau belum lunas, ini tercatat di record. Terus ini hasil record datanya akan direkap atau dilaporkan ke bendahara. Sini terdapat laporannya itu ada laporan data prodi, laporan data mahasiswa, dan juga laporan pembayaran UKT. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Utami Rusli sebagai front-end programmer. Baiklah, saya akan menjelaskan tampilan dari halaman pertama pada website Sistem Informasi Pembayaran UKT Universitas Hasanuddin. Seperti yang kita lihat, warna dari background navbar yaitu berwarna merah. Warna ini disesuaikan dengan warna alma mater Universitas Hasanuddin. Kemudian, terdapat beberapa menu pada navbar, yaitu menu login. Ini sebagai akses menuju halaman pada website pembayaran UKT, dan menu About Us sebagai akses halaman tentang pengenalan Unhas lebih detail, dan menu kontak sebagai akses kontak sosial media Universitas Hasanuddin. Kemudian, saya menggunakan Jumbotron dengan background Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin karena website ini dikhususkan untuk pembayaran UKT Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan penggunaan kata selamat datang di website Sistem Informasi Pembayaran UKT Universitas Hasanuddin sebagai penanda pada user bahwa ini adalah web khusus untuk pembayaran UKT. Pada bawah Jumbotron. Skrip ini menjelaskan secara singkat tentang Universitas Hasanuddin dan menampilkan salah satu gedung yang ada di Universitas Hasanuddin. Kemudian code dari website ini. Website ini dibuat dengan bantuan framework Bootstrap.
Seperti yang dilihat, ini adalah link dari framework Bootstrap dan ini adalah link untuk CSS. Dan titel sistem informasi untuk menampilkan judul pada halaman website. Kemudian nav item di sini berfungsi untuk menampilkan menu yang ada pada navbar. Dan kelas Jumbotron berfungsi untuk mengatur tampilan Jumbotron pada website. Dan display 4 dan LED di sini untuk menampilkan teks yang ada pada Jumbotron. Kemudian kelas row di sini untuk menampilkan grid yang ada pada website dan image SRC yaitu untuk menampilkan gambar yang ada pada grid. Lalu lokal CSS pada website yaitu titik navbar, di mana ini berfungsi untuk mengatur navbar yang ada untuk mengatur Jumbotron yang ada pada website, di mana saya menggunakan gambar teknik di dalam folder IMG. Dan Jumbotron display 4 dan Jumbotron P di sini berfungsi untuk tampilan teks yang ada pada Jumbotron, dan titik row dan IMG di sini berfungsi untuk mengatur tampilan yang ada pada grid. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, selanjutnya nama saya Nurul Anissa, job desk ini pertama-tama kita akan mendesain dulu model dari database-nya. Saya membuat ERD-nya terlebih dahulu. Di dalam entity relationship diagramnya ini terdiri dari beberapa entitas yang berwarna pink, lalu ada atribut-atributnya yang berwarna orange, dan relasi-relasinya yang ini berwarna ungu. Nah, dimulai dari entitas pertama, yaitu entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa ini terdiri dari beberapa atribut, dimulai dari NIM, nama, alamat, hingga password. Lalu untuk primary key di entitas mahasiswa, yaitu primary key-nya yaitu NIM. Lalu entitas selanjutnya adalah jurusan, terdiri dari 2 atribut, yaitu kode jurusan dan nama jurusan. Entitas selanjutnya yaitu UKT, terdiri dari 2 atribut, yaitu tarif UKT dan golongan UKT. Dan yang ketiga ada entitas semester, untuk atributnya yaitu kode semester dan nama semester. Nah, untuk entitas mahasiswa dan semester ini mempunyai hubungan dengan entitas mahasiswa dan jurusan dan mahasiswa UKT, di mana mahasiswa dapat memilih jurusan, mahasiswa dapat memilih UKT, dan mahasiswa dapat memilih semester. Untuk hubungannya yaitu mahasiswa ke jurusan menituan, mahasiswa ke UKT menituan, dan mahasiswa ke entitas semester juga menituan. Artinya beberapa mahasiswa dapat memilih satu jurusan dan satu jurusan dapat memilih beberapa mahasiswa. Begitupun untuk UKT dan semester. Selanjutnya lanjut ke entitas pembayaran. Nah, mahasiswa juga ini berelasi dengan entitas pembayaran. Untuk entitas pembayaran ini terdiri dari beberapa atribut dengan atribut primary key yaitu ID pembayaran, atribut lainnya yaitu adalah status, golongan UKT, NIM, kode semester, tanggal pembayaran, dan bukti. Untuk entitas mahasiswa ini berelasi dengan pembayaran yaitu mahasiswa melaporkan pembayarannya. Untuk hubungannya yaitu one to one. Nah, untuk pembayaran ini juga berelasi dengan semester dan entitas UKT, di mana nantinya pembayaran mengambil nama semester untuk ditampilkan di pembayaran, lalu pembayaran juga menampilkan tarif UKT di dalam entitas pembayaran ini. Untuk hubungannya sendiri yaitu one to one antara pembayaran dan semester, dan untuk entitas pembayaran dan UKT juga hubungannya one to one.
Nah, untuk pembayaran sendiri, karena ada atribut status, di mana atribut ini perlu diverifikasi, pembayaran ini perlu diverifikasi, maka saya tambahkan yaitu entitas admin. Nah, entitas admin ini memiliki 3 atribut. Atribut pertama yaitu ID admin yang juga merupakan primary key, lalu selanjutnya adalah atribut username dan atribut password, di mana hubungan dari entitas pembayaran dan entitas admin ini yaitu many to many, di mana beberapa pembayaran dapat diverifikasi oleh admin dan beberapa admin dapat memverifikasi pembayaran. Nah, setelah terverifikasi, maka nanti statusnya akan menjadi telah terbayar dan akan disimpan di histori pembayaran. Karena itu antara entitas pembayaran dan histori pembayaran relasinya yaitu disimpan, di mana hubungannya yaitu one to one. Untuk histori pembayaran sendiri terdiri dari 4 atribut. Atribut pertama ID history, lalu ada NIM, lalu ada atribut ID pembayaran dan kode semester. Mahasiswa dapat menampilkan histori pembayaran untuk hubungannya yaitu dari mahasiswa ke histori pembayaran one to many. Baik, untuk entity relationship diagramnya yaitu secara keseluruhan seperti ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Francia Bella sebagai back-end programmer akan melanjutkan penjelasan dari Roviva sebelumnya yang telah menjelaskan ERD. Nah, sekarang itu bagaimana implementasi ERD itu ke dalam database. Jadi, tadi sudah dijelaskan ada banyak entity, yang pertama ada admin, yang kedua ada histori pembayaran, yang ketiga ada jurusan, yang keempat ada mahasiswa, yang kelima ada pembayaran, yang keenam ada semester, dan yang ketujuh ada UKT. Nah, tiap-tiap admin ini dalam database ini akan dibuat dalam bentuk tabel yang dimana memiliki atributnya itu sebagai kolom-kolom dalam tabelnya. Nah, untuk tabel yang pertama, pada tabel admin, atribut yang pertama itu ada ID admin, yang dimana ID admin ini sebagai primary key atau kunci utamanya yang mendefinisikan semua seluruh tabel dari admin ini, yang dimana tipe datanya itu integer karena menyimpan data yang berupa numerik atau nomorannya itu terurut. Nah, yang kedua, yang dimana tipe datanya itu varchar untuk menyimpan data berbentuk string dengan panjang 8 karakter. Yang selanjutnya ada password yang juga tipe datanya itu varchar dengan panjang 8 karakter juga. Selanjutnya pada tabel terdapat beberapa atribut. Yang pertama atribut name, sama seperti yang tadi menjadi primary key, tetapi bedanya pada name ini kami tidak menggunakan auto increment. Kenapa? Karena pada penomoran name dia berupa kombinasi dari huruf dan angka, makanya kita tidak menggunakan auto increment. Terus tipe datanya itu varchar dengan panjang dengan ukuran 10. Lalu selanjutnya itu atribut yang kedua itu adalah password yang tipe datanya juga varchar dengan panjang 30 karakter. Selanjutnya ada nama yang juga tipe datanya varchar, terus ada alamat yang tipe datanya juga varchar, ada nomor telepon yang juga tipe datanya varchar dengan panjang karakter 12. Terus sudah itu ada foreign key, 3 foreign key. Yang pertama itu foreign key kode jurusan yang diambil dari tabel jurusan. Lalu selanjutnya ada kode semester yang juga diambil dari tabel semester, dan yang terakhir ada atribut golongan UKT yang juga menjadi foreign key dari tabel UKT dengan tipe data yang sama yaitu integer dengan panjang 2 karakter. Lalu selanjutnya pada tabel jurusan memiliki 2 atribut. Yang pertama
kode jurusan yang dimana menjadi primary key, dan saya juga mendefinisikan dia sebagai auto increment dengan tipe data integer yang menyimpan angka. Lalu selanjutnya ada nama jurusan yang dengan tipe data varchar dengan panjang 20 karakter. Untuk tabel semester hampir mirip dengan tabel jurusan, di mana kode semester menjadi primary key dan memakai auto increment dengan tipe data integer, dan nama semester yang memakai tipe data varchar dengan panjang 30 karakter. Selanjutnya ada tabel UKT yang dimana atribut pertamanya itu yaitu golongan UKT yang juga menjadi primary key dengan menggunakan auto increment, dan tarif UKT yang menggunakan tipe data integer dengan panjang 12. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Atribut pertamanya itu sebagai primary key itu ID pembayaran, yang dimana kami juga menggunakan auto increment dengan tipe data integer dengan panjang 15. Lalu selanjutnya ada tanggal pembayaran dengan tipe data date untuk menyimpan tanggal. Kalau untuk menyimpan waktu berarti date time. Tapi di sini kami hanya menggunakan tipe data tanggal, date. Lalu selanjutnya ada bukti. Bukti ini untuk menyimpan gambar sebagai lampiran transferan dari mahasiswa. Jadi untuk menyimpannya tersebut kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20 karakter. Lalu selanjutnya ada status yang menentukan apakah transferan itu telah terverifikasi atau belum dengan tipe data varchar juga. Lalu ada atribut yang kelima itu NIM sebagai foreign key dari tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ada kode semester yang menjadi foreign key dari tabel semester, dan ada juga golongan UKT yang menjadi foreign key dari tabel UKT. Lalu selanjutnya yang paling terakhir ada tabel histori pembayaran, yang dimana atribut-atributnya, yang pertama atribut kuncinya, primary key utamanya itu di histori, kan auto increment dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ada NIM yang mengambil NIM dari mahasiswa, makanya didefinisikan sebagai foreign key dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Lalu selanjutnya ada ID pembayaran yang merupakan foreign key juga dari tabel pembayaran dengan tipe data integer. Dan selanjutnya ada kode semester yang menggunakan tipe data integer juga dengan panjang 2 karakter. Oh ya, hampir kelupaan di sini di tabel UKT. Pada tarif UKT, nah kalau memakai desimal itu kurang cocok untuk penggunaan mata uang rupiah, kecuali kalau misalkan pembayarannya mendukung mata uang lain, kan mata uang lain itu biasanya pakai desimal, pakai koma di belakangnya, makanya pakai desimal. Tapi kalau di sini kita berfokus pada rupiah, makanya pakai integer. Oke, sekian, dan kembalikan ke teman saya. Sebagai kesimpulan, adapun progres dari aplikasi yang akan kami buat, yaitu kami telah menentukan fitur-fitur apa saja yang akan digunakan dan juga alur diagram dari aplikasi tersebut. Di samping itu, kami juga telah membuat desain halaman utama dari aplikasi ini. Dari sisi back-end, kami juga telah membuat desain dari database-nya berupa konsep entity relationship diagram dan implementasinya dalam bentuk tabel. Demikianlah presentasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.